Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hari saya ingin berbagi cerita seputaran bertani. Jadi judulnya ini hari ini yaitu tahap-tahap menjadi petani sukses. Oke, jadi dalam bertani itu ada triknya, ada ilmunya teman-teman. Jadi enggak asal-asalan bertani, asal-asalan tanam bisa berhasil, nggak kayak gitu teman-teman. Bahkan yang kita rawat pun bisa-bisa jadi kita mengalami kegagalan. Jadi bagaimana agar kita tidak mengalami kegagalan? Ada beberapa tahapannya teman-teman. Yang pertama itu untuk menjadi petani sukses itu teman-teman ya. Jadi sukses menurut Ijai Tani itu adalah bertambah teman-teman. Bukan berarti sukses itu harus punya mobil mewah, punya rumah mewah, nggak gitu teman-teman. Jadi menurut Ijai Tani sukses dari hal yang terkecil itu yaitu adanya kemajuan, adanya bertambahan. Contohnya seperti hari ini kita bertanam 10 pohon. Dikarenakan berhasil, kita besok menjadi 50 pohon. Dan seterusnya seperti itu. Itu menurut Ijai Tani sudah bisa dikatakan sukses teman-teman. Ataupun ini hari kita lahan numpang dan besok kita punya lahan sendiri, kita bisa beli lahan sendiri, itu sudah bisa dikatakan adalah petani sukses. Dan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi petani sukses? Ada langkah-langkahnya teman-teman. Jadi hari ini kita bercerita yaitu versinya Ijai Tani teman-teman. Yang pertama itu, langkah pertama, belajar kepada seorang petani. Jadi belajar itu harus kepada seorang petani agar kita menjadi petani sukses. Yang kedua itu teman-teman, belajar kepada orang yang tepat. Jadi kalau belajar itu bukan berarti harus bawa buku, bawa pena, nggak seperti itu teman-teman. Jadi tepatnya istilahnya bertanya kepada orang yang tepat. Yang pertama bertanya kepada petani. Belajar kepada petani tadi kan teman-teman. Yang kedua, belajar kepada orang yang tepat. Jadi walaupun petani, ada juga kita belajar kepada petani yang nggak tepat. Jadi sasarannya nggak tepat teman-teman. Jadi seperti kita bertani cabai, bertanyalah kepada seorang petani cabai. Dan juga kepada petani yang tepat tadi teman-teman, seperti apa? Yaitu kita dengan cara melihat kepada tanamannya, seperti apa tanamannya teman-teman, bagus nggak, ataukah berhasil nggak dia dalam bertani, seperti itu. Jadi bukan berarti harus kita belajar itu kepada petani yang baru-baru, enggak teman-teman, tapi kepada petani yang berhasil. Bagaimana tanamannya, berapa hasilnya, seperti itu teman-teman. Itu dia. Jadi petani dalam petani cabai ini teman-teman, bukan berarti harus pohonnya wow gitu, harus tinggi, harus 1 kilo per pohon, nggak seperti itu teman-teman. Di daerah saya ada seorang petani, dia ya teman-teman, pohonnya paling ada tingginya seperti ini teman-teman. Kalau per batang itu paling 1/4 paling banyak, bahkan 3 on palingan, paling banyaknya teman-teman. Tapi dia berhasil. Ada caranya teman-teman. Ternyata dianya setiap panen harganya lumayan, di atas 40 terus, seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti harus 1 kilo, enggak gitu teman-teman. Makanya setiap petani itu ada triknya masing-masing untuk berhasil. Makanya kita harus cerdas memilih ataupun bertanya kepada orang yang tepat, seperti itu teman-teman. Oke, langkah yang ketiga yaitu usaha kita teman-teman. Bagaimana usaha kita dalam menjadikan pohon, ataupun bagaimana cara usaha kita mencari harga yang tinggi di waktu kita panen. Jadi ada langkah-langkahnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin harga yang bagus di saat kita panen, maka pelajarilah dulu pasarnya teman-teman. Jadi sifatnya dagang ini teman-teman, sifatnya harga itu yaitu permintaan banyak, barang sedikit,
pasti harganya melambung. Dan juga barang banyak permintaan sedikit, itu harganya bisa jadi murah. Jadi bagaimana kita caranya agar kita dipanen yang lumayan harganya, yaitu dengan cara bertanya kepada petani-petani ataupun agen-agen yang jaringannya luas, teman-teman. Misalnya ada macam agen-agen besar itu, dia tahu di mana letak-letaknya petani-petani cabai itu yang bisa dikatakan luas, tanamannya luas. Bahkan kalau dia di suatu petani itu panen, maka harga berpengaruh di pasar-pasar, bisa anjlok sekali. Jadi makanya kita sering bertanya, teman-teman, baik kepada petani yang sudah sukses maupun kepada agen yang jaringannya luas, ataupun bisa dikatakan bandarnya cabai ya teman-teman. Kita bertanya, kapan sih kita harus cocoknya untuk bertanam seperti itu. Itu merupakan suatu usaha, teman-teman. Jadi dalam merawat juga ada usahanya, teman-teman. Kalau kering ya harus kita siram. Kalau misalkan pertumbuhannya lambat, kita pupuk. Usahanya harus cukup, teman-teman. Itu salah satu cara untuk kita sukses dalam bertani. Udah ketiga ya teman-teman. Yang keempat yaitu jangan bersikap meninggi, teman-teman. Maksudnya meninggi itu kita baru 1-2 kali nanam cabai, tapi cerita kita udah kayak petani yang profesional seperti itu. Jangan seperti itu, teman-teman. Itu menjadi kendala untuk kita menjadi sukses. Karena apa? Jika terjadi kita masalah kepada tanaman kita dikarenakan cerita kita di meninggi, artinya kita segan ataupun malu ingin bertanya kepada petani lain gimana sih cara mengatasinya. Itu bisa menjadi kegagalan kita. Dan yang kedua, dikarenakan cerita kita udah meninggi, jadi seorang petani yang atasan kita lah, bisa dikatakan seperti itu, yang tahu cara mengatasi terjadinya masalah kepada tanaman kita, dia hanya diam saja, teman-teman. Ingin melihat bagaimana sih cara orang yang besar mulut menghadapi seperti itu. Jadi seperti itu bermasalah dengan cara kita meninggi untuk bercerita seperti itu, teman-teman. Jadi tetaplah pada prosedurnya. Tetap walaupun kita punya pengalaman dalam mengatasi ulat misalnya, dalam mengatasi Phytophthora misalnya, ataupun penyakit pate, walaupun kita punya pengalaman, jikalau tidak ada yang bertanya kepada kita, jangan sok-sok menceritakan kepada orang-orang, teman-teman. Bisa jadi orang itu lebih berpengalaman dari kita. Ya, seperti itu. Jadi jikalau kita bersikap merendah, teman-teman ya, artinya jadi bukannya kita tidak tahu, teman-teman. Misalkan ini terkena Phytophthora, kita tahu mengatasinya dengan ini, tapi kita tetap bertanya kepada petani yang jauh di atas kita lah, ataupun sudah lama bertaninya yang berhasil. Jadi kita bertanya, walaupun kita tahu, dia akan kasih tahu cara mengatasinya, ataukah sama cara kita ataukah tidak. Jikalau berbeda, artinya kita bertambah satu wawasan lagi. Seperti itu, teman-teman. Dan juga satu lagi, kalau kita bersikap merendah itu, jadi yang senior kita yang tanamannya luas, yang sudah berhasil berkali-kali, dia terus memantau kita, teman-teman. Dengan kita bersikap ya merendah tadi, teman-teman. Memantau, bahkan seminggu sekali dia akan datang ke lahan kita melihat bagaimana perkembangan cabai kita. Jadi kalau misalnya kurang ini nanti diberitahu sama dia. Itu kalau kita sikap rendah. Jadi sudah 4 ya, teman-teman. Jadi langkah yang kelima, teman-teman. Jadi langkah yang kelima yaitu kita harus yakin, teman-teman. Jadi harus yakin dengan usaha kita. Yaitu misalnya hari ini kita bertani ingin mendapatkan 2 topi misalkan, teman-teman. Karena ada contoh dari petani-petani yang tempat kita belajar, tempat kita bertanya bahwa dia menjadi sukses, itu salah satu motivasi kita, membuat kita untuk yakin, teman-teman. Jadi dikarenakan kita yakin hari ini dengan bertanam ini kita mendapatkan 2 topi, jadi harus yakin, teman-teman. Harus yakin kalau kita pasti bisa.
Jadi kalau saya mengambil contoh itu dari seekor kucing teman-teman. Jadi kalau kucing itu sewaktu kita makan, dia akan mengganggu kita teman-teman, mengganggu kita untuk minta makan dia teman-teman. Jadi karena kita risih, kita kasih dia nasi gitu teman-teman ya kan. Tapi dia nggak diem teman-teman. Dikarenakan apa? Karena dia yakin bahwa rezeki dia ikan, maka dia tetap meong 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 terus. Itu salah satu usaha dia teman-teman untuk mendapatkan ikan. Sampailah kita beri ikan, barulah dia diam teman-teman. Jadi kita harus juga mengambil contoh seperti itu teman-teman. Jadi dikarenakan kita yakin rezeki kita ini hari ini dapat 2 topi misalnya teman-teman, tapi hasilnya ternyata kita cuma dapat 1 topi. Dikarenakan kita yakin bahwa rezeki kita itu 2 topi, kita modalkan lagi teman-teman, kita tanam lagi lebih lebar, maka bukan lagi 2 topi, bahkan bisa 3-4 topi bisa kita dapatkan. Itu salah satu kita cara kita menjadi petani sukses teman-teman ya. Itulah langkah-langkahnya. Yang pertama tadi, belajar kepada seorang petani, jangan kepada produk-produk racun atau segala macam. Yang kedua, belajar kepada orang yang tepat, yaitu bukan berarti harus dia lama dalam bertani, tetapi yang berhasil teman-teman. Itu tadi ya teman-teman. Yang ketiga yaitu jangan bersikap meninggi tadi teman-teman ya. Jangan bersikap meninggi, maka kita akan sulit untuk bertanya kepada yang lain. Dan yang keempat yaitu usaha kita, bagaimana usaha kita, cocok nggak sama langkah-langkahnya atau enggak, kan seperti itu. Dan yang keempat, yakin tadi. Oke ya, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, bisa diambil yang bagus-bagusnya. Jikalau ada teman-teman, kalau nggak ada yang bagus silahkan anggap saja angin lalu ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like dan juga subscribe ya teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.